cek ada satu bangunan patung itu kondisi di bawah tangga gitu, di bawah banget. Si bangunan ini tuh biasa gue naik terus turun lagi, dan pas sampai ke bawah dan naik lagi si patung ini hilang. Gue nggak tahu tuh, dari situ tutup lagi. Udahlah mungkin sama orang yang ini, sama orang siang gitu kan. Udah dari situ gue mau turun nih ke lantai yang tengah ini. Dari atas gue ngeliat tuh ada orang jalan, nggak berani kemana-mana, kayak diem aja. Itu jalan, kedengeran langkah kakinya dari atas jalan ke bawah. Jalan ke bawah itu. Ke gudang itu? Ke gudang itu. Dan gak lama disusul dari atas. Ada satu orang ngesot. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, lancar, rezeki, dan selalu memudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari segala mara bahaya di dunia ini. Samsul, wih, akhirnya main lagi dia ke channel gua. Udah lama nih, udah berapa bulan lo main ke channel gua. Udah lama. Tapi kan kemarin niatnya mau di Asupan kan? Niatnya pengen podcast di situ, kita cuma berisik, banyak main gitaran, banyak tawa-tawa. Akhirnya di sini aja lah. Nah, kali ini kita mau cerita tentang lu waktu jaga villa ya. Jaga villa di Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu. Ini villa nggak boleh disebutin ya, takutnya pada penasaran nih, Sul. Masalahnya bukan penasaran sih, takutnya si villa itu jadi sepi karena sekarang masih disewa-sewain. Sewa-sewain ya. Nah, waktu itu lu jaga villa pas lu masih sekolah ya? Masih sekolah. Itu kenapa lu bisa jaga villa? Karena kalau gue kan dari dulu emang kalau hari libur tuh biasanya kerja, maksudnya nyari sampingan lah gitu kan, daripada nganggur gabut nggak jelas, ya udah kerja aja. Cuman biasanya tuh gue ngikut sama salah satu saudara gue ke laut nyari ikan. Cuman pada saat itu tuh kayak badainya lagi jelek, anginnya lagi jelek, ya udah akhirnya dapat kerjaan lah di situ, dan itu pun cuma seminggu. Seminggu tuh. Nah, emang ini villa serem? Villa ini menurut cerita dari warga situ bekas bangunan Belanda, dan di bawahnya jadi dia ada 3 lantai, tapi lantai bawahnya itu dia lantai bawah tanah gitu, Jo. Dan yang paling bawah itu tempat nyiksa pembantu. Jadi si pemilik villa awalnya itu, dan di bawahnya itu biasanya tempat nyiksa bahkan sampai meninggal gitu. Oke. Yaudah, kalian penasaran kan gimana ceritanya? Tonton video ini terus. Udah, kita nggak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor aktif. Jadi ternyata horor itu nggak di gunung doang ya sebenarnya. Justru sebenarnya lebih banyak kan di tempat biasa, karena pas kecil itu gue memang tinggalnya kan di kampung dan gitu. Gue bilang gue SD itu di Tangerang, terus Sukabumi, terus Subang, terus pernah 1 tahun di Banten, terus di Lampung. Jadi pindah-pindah, dan itu kampung semua. Nah, itu gimana nih cerita lo jaga villa? Jadi itu tuh zaman-zaman SMA lah, zaman-zaman sekolah gitu kan. Dan kondisinya pada saat itu liburan sekolah. Nah, liburan sekolah ini biasanya gue kan antara ke kebun, kalau nggak ke salah satu saudara yang memang tukang nyari ikan di laut, ya udah antara 2 ini aja. Atau kalau misalkan lagi musim-musiman kayak musim layangan, bikin apapun lah kayak gitu, biasanya bikin kayak gitu, bantuin. Nah, pada saat itu gue tuh kan ke salah satu saudara gue di daerah Pelabuhan Ratu. Di situ gue udah pergi nih, udah berangkat ke rumah dia, terus ngikut nih 1 hari doang, udah nyampe. Pas malamnya itu langsung berangkat kan jalan. Nah, pas lagi jalan, gua tuh nggak dikasih tahu karena memang ya kalau bagi pelaut atau yang suka nyari ikan udah hal yang biasa kalau dapet angin badai kayak gitu tuh dia tahu lah mana yang bahaya, mana yang enggak. Nah, pada saat pertama gua ke situ, gua baru ngalamin yang namanya kena badai di laut. Jadi perahunya itu untuk biasanya diisi sampai 4-6 orang, dan kebetulan pada saat itu 4 orang doang kan. Nah, pas lagi di tengah laut itu, Jo, gua ngebayangin, ya mati ini mah. Karena perahunya, lu kalau kena gempa aja kan, ya maksudnya kalau di gunung kan lu masih bisa lari nih. Kalau di laut, lu mau berenang kemana? Di tengah laut. Dan kondisinya lu sejago-jagonya berenang ya, walaupun lu jago gitu, paling 5 menit, 10 menit,
ujungnya aja gue, ujung pulau atau pesisirnya aja gue kagak kelihatan malam-malam. Ya dari situ tuh gue sampai muntah, sampai pokoknya udah lemes banget dah di perahunya tuh. Bahkan gue malah dibercandain, ya mati nih mah besok, ya mati nih mah besok. Udahlah besok kubur aja kubur gitu kan. Cuman bagi mereka yang udah sering kayak ya udahlah biasa gitu kan. Sampai akhirnya pulang, dari situ gue istirahat tuh. Dan gue pun ya udahlah gue nggak nyari duit, cuman main aja di sini gitu kan. Nah udah kayak gitu, nggak lama ada salah satu saudara gue lagi ke situ gitu dan bilang nih ada mau nggak, kalau misalkan mau lu jaga villa, dan itu cuman seminggu. Kebetulan si orang ini ada urusan keluarga yang biasa jaga itu, ada urusan keluarga jadi dia butuh orang buat ngejagain. Gue bilang villanya gede nggak? Ya cukup gede sih, nanti lu kabarin salah satu temen lu aja buat ikut gitu kan. Ya udah deh, nanti gue kabarin beberapa orang gitu kan. Akhirnya gue ngabarin tuh 2 orang temen gue. Nah sebelum nunggu temen gue nyampe nih Jo, gue tuh dikasih lihat villanya. Gue survei kan itu dalam kondisi siang. Gue survei, gue lihat-lihat. Di siang hari tempatnya enak, sejuk, adem. Banyak pohon buah-buahan kayak jambu, kayak rambutan itu udah kalau pas lagi musim tuh enak lah. Dan ada pohon mangga, pada saat itu musim pohon mangga. Jadi di situ buah-buahan enak. Dan emang tempatnya tuh bikin betah. Tapi gue belum tahu nih, tentang apa-apanya gitu kan, karena ya saudara gue juga nggak bakal ngasih tahu kan, dan orang yang jaga pun jadi gue diantar sama si anaknya, sedangkan si anaknya ini kayak nih kasih tahu bagian-bagian mana aja nanti yang harus dijaga, terus harus dibersihin tuh apa aja gitu kan. Udah tuh gue dikeliling, udah kayak gitu, ya udah nanti malam kalau memang udah ada temennya kita jaga awal gitu, nanti saya kasih tahu kayak gimana jaga di sini tuh, nggak harus capek-capek. Dia bilang sebenarnya standby juga, kalau mau diem di pos pun nggak apa-apa gitu, nggak harus muter-muter. Oh ya udah deh gitu kan. Udah tuh sampai akhirnya sore hari temen gue udah pada datang, kita sebut aja ya Kuncen sama Dukun lah, ini bocah berdua gitu kan. Akhirnya udah datang nih bertiga nih, gue berangkat kan, ngabarin dulu sebelumnya, terus akhirnya gue berangkat. Di itu tuh sekitaran abis Isya. Nah di situ tuh udah ada kopi dan lain-lain udah disiapin nih. Pokoknya tiap malam tuh pasti ada kopi, makanan, cemilan dan lain-lain gitu kan udah disiapin. Hari pertama, malam pertama nih jaga, dibawa muter nih sama dia, sama si satu orang ini. Yuk masuk yuk. Pokoknya kalian buat masuk akses ke dalam villa itu boleh. Karena nanti bakalan di siangnya tuh ada yang bersihin Jo. Ada orang lagi yang bersihin. Tugas gua tuh cuman luar, terus ngecek dalam, takutnya kenapa-napa gitu kan, sesekali aja, nggak harus sering. Gue ngemasuk ke dalam di lantai 2 pas udah, pokoknya ini berempat tuh masuk semua. Di lantai 2 pas lagi ngebuka pintu, mendadak ada anjing Jo Di dalam villa. Itu gue bertiga merengket semua karena anjingnya anjing gede. Bukan anjing yang kayak kemarin waktu di Aceh, enggak, lebih gede lagi. Gue bilang, aduh PR banget kayak gini ya. Nah ternyata di satu kamar ini banyak barang berharga. Jadi memang sengaja, biasanya kalau malam itu memang nggak ditaliin. Jadi kayak udah biarin aja dia ngubek di kamar itu. Nah udah dari situ udah kan, turun lagi lah ke bawah di lantai paling dasar. Di lantai paling dasar juga sama, kondisinya itu gudang, tapi ada anjing juga 2. Yang satu di kandang, yang satu enggak. Padahal pas gua awal-awal ke situ, karena memang nggak dimasuk ke dalam kan, itu nggak ada suara anjing. Harusnya kan kalau anjing tuh biasanya ngegonggong, mau orang biasanya kan ya indranya tuh kan bagus kan. Itu biasa ngegonggong, ini nggak ada. Gua nggak tahu emang lagi nggak ada atau gimana. Pokoknya pas ke situ tuh gua kaget kan. Aduh, gua sama teman-teman gua aja. Ini ada anjingnya gimana ya? Ya udahlah kan di kandang ini nih. Gua tanya dong, ini anjing galak nggak? Nggak. Ya cuman kan ngegonggong kan. Iya, cuman nggak bakalan gigit. Tahu dari mana nggak gigit? Nggak bakalan. Dikasih triknya. Setiap malam lu kasih makan. Biar maksudnya biar lu kenal sama si anjing ini gitu kan. Oh kayak gitu. Pertama tuh di situ dikasih tahu tuh, dikasih makan gitu kan. Udah tuh, ya udah tuh kita balik lagi ke pos. Dari situ di malam pertama ini
Gua dapet satu kejadian sekitaran jam 2 atau jam 3 itu ada ngedenger suara rintihan. Rintihan gitu. Kayak kesakitan, Jo. Gue mikirnya, ya udahlah suara-suara biasa gitu kan. Belum yang terlalu aneh-aneh, dan gua pun sama anak-anak belum ada yang keliling. Gitu kan. Ya udah biasa. Ya sempet sih ada nanya gitu kan, itu suara apa? Udah biarin aja. Namanya juga sebelah hutan gitu kan. Ya udah, dari situ nggak ada sampai akhirnya pagi itu normal. Nah udah normal kayak gitu, ternyata benar pas pagi itu ada satu orang kayak bersihin dalam, kayak ngecek ada yang kotor nggak, biasa dilap gitu kan. Nah sampai situ pun di siangnya kita cuman sebatas apa sih, ngebersihin aja, takut ada rumput-rumput. Ya udah dari kayak gitu, ya udah mau lu main mau kemana itu bebas. Nah malam kedua jaga. Nah yang si satu orang ini udah hilang nih, jadi tinggal gua sama temen gua doang. Nah gua sama temen gua mulai lagi setelah Isya. Dari situ kan kita ngebagi nih, mau bertiga apa sendiri-sendiri. Ya udah deh kita bertiga aja gitu kan, jangan lelaguan. Karena yang gua takutin bukan setan, Jo. Karena memang belum ada penampakan. Yang gua takutin anjing. Udah itu doang. Jadi sekitar jam 9 itu ngecek ke dalam dulu semua. Ngecek, ada satu bangunan patung itu kondisi di bawah. Tangga gitu, di bawah banget. Si bangunan ini tuh biasa, gue naik, terus turun lagi, dan pas sampai ke bawah dan naik lagi, si patung ini hilang. Gue bertiga panik, karena patung ini bisa dibilang bukan ikonik sih, maksudnya kalau lu masuk mau ke lantai 2 ini kelihatan. Gede patung. Gede segede orang lah, kayak pajangan gitu kan. Gue mikir, patung kayaknya ada deh di sini. Ini kemana ya? Gue bertiga tuh bingung. Masa ya ada maling, kita baru pertama. Wah, gue mikirnya tuh udah mikir jelek, Jo. Gue takutnya nyuruh gue tiba-tiba memang orang sebelumnya kan tahu selah rumah ini, tiba-tiba dimaling dan kita bertiga yang jadi imbasnya gitu kan. Coba cek dulu keluar. Gue bertiga keluar muter, Jo. Itu nggak ada gerak-gerik dan anjing pun nggak ngegonggong. Bingung kan? Aduh gimana ya? Ya udahlah, kita ngopi aja. Ngopi itu gue di pos. Ini gue bingung nih. Itu kita bertiga tuh mikir, gimana kalau misalkan nanti kita ditanya gitu kan, ini patung kemana hilang gitu. Wah udahlah, nggak tahu dah. Udah kita ngopi. Itu tuh sepanjang apa kita ngopi tuh mikir. Sampai akhirnya jam 1 kita ke bagian rolling lagi. Maksudnya muter lagi kan. Akhirnya muter lagi bertiga. Nah sebelum gua muter, salah satu anjing yang di bawah itu ngegonggong. Oke. Ngegonggong, itu ngapa anjing? Belum ngasih makan ya? Lah iya. Dan kebenarnya emang lupa Jo ngasih makan. Akhirnya ya udahlah, kita kasih makan dulu, kita ke bawah dulu. Gua ke bawah nih. Dan ternyata di samping si anjing ini itu ada patung Jo. Patungnya itu? Patung itu. Gua tuh nggak tahu apa sih ini patung memang ada banyak atau gimana, gua nggak tahu. Tapi setahu gua itu cuma ada satu. Dan anehnya anjing ini ngegonggong gitu kan. Dan ngegonggongnya tuh ketika gua datang bertiga, biasanya anjing fokus ngegonggong sama satu, misalkan ada orang gitu pasti ke si orang itu kan. Yeah. Nah dia ngegonggongnya ke si patung ini. Oke. Ngegonggongnya ke si patung ini, gue bertiga saling tengokin. Padahal gue megang makanan anjing yo. Gue nengok gini dong. Gimana? Ya udahlah, mungkin kita salah lihat. Udah tuh ngasih makan biasa aja. Ngasih makanan, lanjut lagi dong ke tengah rumah, sekalian ngecek kan ke lantai dasarnya, ke lantai yang keduanya dari bawah tuh. Gue ngecek lagi ke atas, ke bagian yang memang banyak barang-barang harganya. Di depan pintu itu patung udah ada lagi. Itu di depan pintu tuh patung udah ada lagi. Tempat yang semula kan? Iya, tempat yang ada satu anjing ini. Dan anjing yang di dalam ini nggak ngegonggong. Dari situ gue bertiga, yuk kita ke pos aja. Dilanjut nanti aja ya. Gue lanjut tuh, akhirnya ke pos. Gue bertiga itu saling tengok-tengokan doh. Ini kayaknya angker dah. Iya sih. Dan nggak lama ketika itu tuh sekitar jam 2 atau jam 3. Mulai lagi suara rintihan lagi. Rintihannya tuh dari bawah. Yang di bawah itu? Ya, dari yang bawah. Nah ketika lagi ada rintihan gitu, dari pos ini kelihatan kan ada kaca kayak kamar gitu kan. Kelihatan ada siluet orang jalan.
Karena kondisinya gue baru ngecek, gue nggak berani ngecek bertiga, gue diemin aja. Gue diemin aja sampai akhirnya lewat pagi. Dari situ tuh kayak ya udahlah, kita udah ngelewatin 1 malam nih, udah ngelewatin 1 malam. Gue penasaran dong bertiga. Setelah pokoknya udah pagi, gue coba tanya ke salah satu warung atau warga di situ. Ini tuh villa apa? Ternyata barulah dijelasin. Ternyata villa ini tuh bekas bangunan Belanda, dan di situ tuh menurut beberapa orang yang tahu ceritanya, katanya di bawah tuh bekas penyiksaan salah satu pembantunya oleh si majikannya, dan itu sampai meninggal gitu. Dan bahkan yang majikannya ini pun meninggal di bawah juga, gitu kan. Wah serius? Iya. Dan menurut beberapa warga di situ tuh banyak penampakan aneh-aneh. Yang jaga villa di situ ternyata baru Jo. Baru beberapa bulan doang. Kalau yang sering ngebersihin di pagi hari itu emang udah lama, tapi rata-rata warga di situ nggak ada yang berani jaga malam. Nah, udah kayak gitu kan. Yang penting katanya hati-hati aja, kata dia kan, kata si warga ini. Oh ya udah deh, udah kayak gitu, rundingan nih bertiga. Angker gimana? Apa cabut? Ya tapi butuh duit gitu kan. Ya udahlah, nggak apa-apa kalau sekiranya nggak ditampakin cuman kayak gitu mah masih ya udahlah, oke gitu kan. Yang penting kan selama 2 malam gua 2 malam di situ masih belum ada yang aneh ditampakin. Sampai akhirnya di malam ketiga ini itu pas malam Jumat. Nah, pas malam Jumat sebelum gua pergi ke sono, gua tahlilan dulu atau ada selamatan syukuran gitu kan. Dan ke situ tuh jam 9 gua udah sampai, dan kebenaran beberapa temen gue juga belum datang. Jadi ya udah deh, gue diem di pos tuh kayak ngeliatin aja gini. Dan itu ada orang lewat lagi, siluet doang, siluet dari jendela itu kan? Dari jendela. Di situ wah, gue bilang ini aneh nih. Maksud gue udah feeling jelek gitu kan, kayak aduh, gue mau cek tapi udah wayahnya karena harus dicek gitu. Gue bilang wah kagak dah, ntar aja nungguin anak-anak. Ternyata teman-teman gue tuh datang jam 10. Datang jam 10, akhirnya kita dicek. Dia, teman gue tuh sempet nanya, lu udah cek belum? Belum. Emang kenapa nggak dicek? Gak berani, gue bilang sendiri. Ya udah kita cek bareng-bareng, gue cek. Nah gue cek di awal, patung ini tiba-tiba mendadak ada di bagian tangga lagi, normal lagi. Gue naik dulu ke atas. Gue memberanikan diri. Selama 2 malam ini gue nggak berani ngebuka pintu yang banyak barang berharga. Gue buka, anjingnya nggak ada cuy. Hah? Kemana sih? Nggak tahu, emang nggak ada. Gue buka, anjingnya nggak ada. Tutup lagi kan. Gue tanya, anjingnya kemana ya? Lah kagak tahu, kan biasanya di sini. Dan menurut si orang yang ini pun gue diinin, emang anjing ini bakalan di sini, kecuali pagi atau siang itu bakalan dikandangin sama si orang yang ngebersihin. Gue nggak tahu tuh. Dari situ tutup lagi. Udahlah, mungkin sama orang yang ini, sama orang siang gitu kan. Udah dari situ gue mau turun nih ke lantai yang tengah ini. Dari atas gue ngeliat tuh ada orang jalan. Dari orang biasa, pakaiannya biasa. Disebut pakaian biasa tuh maksudnya nggak yang zaman dulu banget, nggak, pakaian normal aja. Gue bertiga cuman melongo doang gini. Bertiga ngeliat cuman begini doang. Gue mikir karena nggak ada kayak serem itu, nggak ada. Maling kali ya. Kayak ngomong bisik-bisik aja, ini maling kali. Udah diem. Jalan pelan dan itu ke bawah. Arahnya tuh ke bawah ke lantai dasar. Jalan. Gue bertiga tuh sekitar 15 sampai 20 menit itu diem di situ. Gak gerak sama sekali. Gue takutnya beneran maling. Dari situ gue jalan ngendap-ngendap pelan dan ngikutin ke bawah. Dan sampai bawah itu gak ada apa-apa. Itu gak ada orang, gak ada apa. Dan anjing yang di sini itu pada diem. Normalnya anjing itu ngegonggong. Dari situ tuh gue bertiga bilang, ini rumah aneh-aneh aja ya. Tapi gue bersyukur nggak ada yang terlalu parah nampakinnya. Sampai akhirnya kita naik lagi, dan pas di situ pintu nggak bisa dibuka. Gue bertiga tuh di dalam, kondisi sekitaran jam 12-an. Lu di bawah tanah berarti kan? Enggak, udah naik. Udah naik.
Sebenarnya akses dari bawah tanah ini ada, dari luar pun ada. Cuman karena memang nyari gampang kan nggak mungkin keluar masuk kan, jadi dari situ aja gitu. Dari situ, nggak bisa nih, nggak bisa. Udah dicoba, itu nggak bisa. Terus gimana? Ya gue diem dong. Diem di situ ada sofa, gue diem 3. Ini kita gimana dah? Ya nggak tahu. Ya terus, kata temen gue, di sini masih ada satu kan pintu, dia bilang bawah tanah. Iya sih, yaudah kita jalan situ aja. Kuncinya memang banyak kan. Yaudah kita jalan situ aja. Dari situ, akhirnya gue jalan ke bawah. Baru setengah tangga, di atas ada yang teriak. Teriak kayak orang gimana ya? Kayak orang kesakitan aja. Pokoknya intinya teriak kayak orang kesakitan, entah diapain gitu. Pokoknya kayak disiksa lah, teriak. Gitu. Iya, teriak gitu doang kan. Gue bertiga nih, itu suara apa? Orang teriak. Semua pada dengar ternyata. Terus gimana? Cek kali ya. Dan anehnya kan, maksudnya emang blow on-nya kan udah tahu di situ kita bertiga. Kalau orang teriak pun nggak mungkin kan. Udah pasti sesuatu yang aneh. Itu dicek sama gue bertiga. Jalan lagi ke atas. Jalan ke atas. Itu sumber suara. Itu masih teriak, Jo. Kenceng banget. Bahkan gue udah sampai atas, suara teriakan itu ada. Dan itu sumbernya dari si kamar yang banyak ini. Di situ tuh sebenarnya ada beberapa kamar. Cuman yang wajib dijaga tuh si kamar ini yang banyak barang berharganya gitu. Yang anjing itu kan? Pas masuk ke dalam, satu anjing ini ada. Dan yang paling parah lagi gigit orang. Hah? Maling? Gak tahu apa. Gigit siapa ya? Gigit orang. Jadi kondisinya ngebelakangin, tapi ini anjing pokoknya ngadep. Jadi si orang ini tuh kayak kesakitan, pokoknya digigit begini. Gue ngeliat dari belakang semua bertiga. Salah satu temen gue narik, turun bego. Gue turun, dan itu kondisi si pintu itu nggak gue tutup. Gue langsung lari, ngibrit ke bawah, dan di bawah ternyata gue ngeliat 2 orang. Kondisinya kan di bawah tuh nggak terlalu terang banget. Jadi kayak remang-remang lampu-lampu redup kayak yang kuning, gitu kan. Sampai bawah itu semua pada diem. Sampai kayak diginiin sama teman gue. Diem. Itu depan apaan? Gue di situ diem aja. Itu kondisinya nggak ngadep ke kita bertiga juga, enggak. Diem aja kayak patung, pokoknya nggak ada gerakan sama sekali. Gue bertiga itu mastiin, gara-gara ketakutan di atas, kecapean sampai ngeliat kan takutnya ada barang-barang yang ditutupkan gitu, gue perhatiin. Itu orang, kayak orang. Karena satu rambutnya panjang, satu kayak cowok gitu, kayak yang satu cewek, yang satu cowok. Gue perhatiin, itu apaan? Semua gue bertiga tuh kayak saling tengok-tengok doang. Ini lanjut apa kagak? Akhirnya gue pelan-pelan, Jo, itu ke pintu satunya, naik ke tangga satunya, dan itu nggak bisa dibuka. Dan pas lagi di situ, tiba-tiba di bawah ini berisik. Yang itu yang di bawah ini berisik. Dan anjingnya pun sama berisik juga. Tapi plus ada orang minta tolong sambil ngerintih. Gue bertiga itu diem doang begini. Kita duduk kali di sini ya. Ya terus gimana, ini nggak bisa dibuka karena kondisi si pintu kalau mau gue dobrak, kalau separah-parah yang gue mau dobrak, karena kondisi pintunya ngebuka tuh ke dalam, bukan keluar. Kalau keluar gue masih bisa kan ngedobrak. Nah ini kondisinya ke dalam, dan nggak lama dari si tangga itu ada orang jalan. Tak tak tak. Tapi suara rintihan ini tuh masih ada. Gue bertiga matiin senter, Jo, diem, merhatiin aja gitu. Dan itu nggak ada, cuman jalan aja tapi nggak nyampe-nyampe. Suara doang? Suara doang. Dari situ tuh gue bertiga udah stres nih. Mendingan kita di tengah aja deh. Di tengah udah mah terang gitu kan, maksudnya aman gitu. Sekalipun kita mau maksa cabut, pecahin kaca aja gitu kan. Ya terus gimana, di bawah itu suaranya jelas banget. Ya mau gimana? Ya udahlah kita lari aja. Dan gue mau lari itu nggak bisa, Jo. Maksudnya nggak bisa bukan karena ini ya, takut nyenggol barang doang. Setakut-takutnya kita bertiga, lebih takut kalau barang orang rusak. Gitu kan. Jadi kayak ya udah deh, pelan-pelan ngendep-ngendep gue jalan. Ternyata di bawah itu bener ada satu orang disiksa, Jo. Gue nggak tahu siapa. Cuman kayak lampu kuning aja. Jadi kayak cuman selewat kayak nggak terlalu jelas banget.
Itu dipecutin sama bambu segini, sekitaran segini lah, dicambukin gitu. Gue udah mau naik ke atas. Dan ini tuh cuek sama gue bertiga. Nggak yang nakut-nakutin, enggak. Dicambukin, pintu ini udah dibuka, salah satu temen gue nengok. Jadi kondisi kan tangga tuh cuman bisa kalau mau dempetan itu berdua. Iya. Kalau bertiga itu nggak bisa di belakang. Yang satu tuh di belakang. Temen gue nengok, langsung nabrak gue berdua aja. Pas udah sampai tengah rumah dia bilang, setannya sekarang nengok, dia bilang. Gue bilang, lu ngapain nengok ke belakang? Ya penasaran, dia bilang, itu sosok masih ada. Padahal sepanjang naik itu udah jelas suaranya ada. Bahkan wujudnya pun kita bertiga ngeliat. Terus mukanya gimana? Ya lu lihat sendiri aja sono, dia bilang. Gue bertiga tuh kayak saling hadap-hadapan. Gue ngadep ke temen gue, pokoknya kita ngelingker gini bertiga. Ini gimana? Coba buka. Jadi salah satu tuh kayak main, coba cek pintu yang ini bisa dibuka nggak? Dan itu masih nggak bisa dibuka. Sampai akhirnya gua sekitaran jam 4, itu hampir mau subuh, jam 4 lewat lah. Kita semua nggak bisa keluar. Dan saking udah stres ngedenger suara yang di bawah bahkan sampai yang di atas itu orang suara teriak yang di atas itu masih ada, Jo. Sampai akhirnya kita bertiga tidur. Tidur di dalam situ. Tidur di situ karena udah ngantuk banget kan. Udah ngantuk banget, rokok di luar, terus kopi juga di luar. Sebenarnya di situ mungkin ada kopi, mie itu ada katanya. Cuman kan nggak berani. Gue dibangunin sama yang jaga siang, si mbak-mbak yang ngebersihin itu. Pas masuk, dibangunin kan, bangun. Lu ngapa pada tidur di dalam? Gue melek kan. Lah, emang sekarang jam berapa, Mbak? Sekarang udah pagi, udah siang gitu kan. Soalnya semalam gue bilang itu pintu nggak bisa dibuka. Ah, bohong aja. Akhirnya kita bertiga penasaran dong. Mbak, coba deh tolong cek di lantai 2 itu ada apa. Gue cek tuh semua. Kondisi pintunya bener nggak ketutup. Tapi nggak ada apa-apa. Dan anjingnya ada. Anjingnya ada, lagi diem, lagi melet-melet. Gue bertiga tuh cuman saling tengokan. Gue langsung nanya dong ke si mbaknya, Mbak, lu jangan bohong ya. Lu sepanjang di sini lu ngalamin apa aja? Gak ngalamin apa-apa. Yakin lu, Mbak? Yakin. Gue di sini. Ini gue orang paling lama jaga di sini. Dia masuk siang mulu. Iya, maksudnya kan setidaknya siang sendiri juga, Jo. Kalau udah tahu kayak gitu serem, Jo. Apalagi dia juga ada tugas kalau misalnya ini tuh ke bawah ngecek kayak ngebersihin debunya. Karena gua akuin rumah itu, villa itu tuh cukup bersih. Bukan cukup lagi, bersih lah. Debu tuh jarang. Walaupun gudang bawah itu tetap debunya nggak ada, Jo. Karena emang terurus banget gitu. Dari situ, enggak, gua nggak pernah ngedenger apa-apa. Nggak pernah ngeliat apa-apa. Gua bilang, wah bohong lu. Begituin kan, benar, coba jaga malam. Lah kagak mau lah jaga malam, gue gitu. Dia bilang tuh kayak gitu, kagak mau lah jaga malam. Emang gue mau udah kerjaannya siang kan, cuman bersih doang. Ah, gue bilang ya udahlah, gue cabut lagi. Terus malam berikutnya nih, Jo, malam berikutnya tuh yaitu malam Sabtu. Nah di malam Sabtu ini yang paling parah. Di malam terakhir ini paling parahnya kenapa? Jadi kondisi ini udah malam lagi ya, gue udah ngelewatin siang dan gue malam lagi. Dan gue malam lagi, kita on time lagi. Jadi setelah Isya kita bertiga lagi. Nah ketika lagi bertiga ini, 3 anjing ini udah ada di luar, Jo. Hah? 3 anjing ini udah ada di luar. Kok bisa aja? Gue juga kagak tahu. Kan dikandangin kan? Harusnya di kandang. Setidaknya nggak di kandang pun mau keluar, lu di dalam, nggak mungkin di luar. 3 anjing ini, pokoknya di luar aja, muterin itu aja udah. Gue perhatiin, gue kira anjing orang. Ternyata itu emang anjing yang di sini. Gue merhatiin aja. Itu anjing pada keluar, siapa yang ngebebasin? Lah kagak tahu, dia bilang kan, kata temen gue tuh. Terus gimana nih? Ya udah biarin aja kali, tadi juga masuk sendiri, dia punya jalan rahasia kali, biarin aja udah. Dan gue sempet nyamperin gitu kan. Ngasih makan. Bener. Pokoknya si anjing ini muter sampai akhirnya nggak kelihatan lagi, nggak tahu kemana. Gue bertiga tuh udah cuek sama anjing. Ini gimana? Kita mau ngecek ke dalam lagi atau ke kunci mendadak, atau kita diem di dalam aja? Ya udah.
kan kita juga ngejaga, nggak ada yang tahu nih, nggak ada yang ngelihat kan, nggak ada yang lihat, kita di sini aja. Jadi ya udahlah, nggak usah ke dalam lah, bilang aja kalau ditanya udah dicek gitu kan, karena kan memang nggak ada yang ngontrol atau yang lain-lain kan. Sampai akhirnya jam 12 malam ada orang lari yuk. Pokoknya intinya ada siluet orang itu lari melalui jalur belakang gudang ini, dan kedengaran pintu ngejeblaknya, blak. Panik dong gue bertiga, dan nggak mikirin setan yang sebelumnya, malam sebelumnya gue masuk tuh bertiga lari, cuk maling. Itu masalahnya orang. Gue cek pintu kondisi terkunci. Itu pokoknya gue nggak ada blank sama sekali, nggak ada pikiran masalah setan karena gue takut banget maling. Akhirnya gue buka, udah dibuka kan, jadi kondisinya tuh kita masih pintu ini masih belum kekunci, ditutupin, belum dikunci Jo. Dibuka lagi, nggak bisa kebuka sampai akhirnya pintu yang ada suara pintu itu ngejeblak lagi, bleng. Wah tuh cuk malingnya. Gue lari, gue kejar sampai gue ubek itu satu rumah, nggak ada. Emang lu lihat beneran kayak orang? Orang maling lari gimana sih lari biasa, lari normal gitu. Dan itu kelihatan laki lah, cowok gitu kan. Gue itu nyari sampai ke balik-balik hording, semua kamar itu dicek sama gue bertiga, itu nggak ada. Dan lagi-lagi gue kekunci. Dan kekunci, 3 anjing itu di atas lagi melet-melet. 3 anjing lagi melet-melet, ada 1 orang keluar Jo. 1 orang keluar dari kamar ini. Siapa itu? Hah? Siapa? Kagak tahu gue juga. 1 orang keluar dengan mukanya masih normal, nggak yang nyerem-nyeremin, masih normal kayak orang. Cuman gue bertiga ngeliat doang begini. Dan kondisi anjingnya sekarang itu ditali semua. Padahal anjingnya nggak ada yang ditali. Dipegang anjingnya. Ngeliat ke gue saling tatapan. Gue tuh saling tatapan aja, bukan karena gue berani atau gimana. Kayak gue harus kefokus ke dia aja, kayak udah kehipnotis aja Jo. Gue nggak tahu gimana, salah satu temen gue nepok. Jangan diliatin, ntar makin lama makin marah. Karena dilihat dari mukanya, yang tadinya mukanya normal, tiba-tiba kayak kesel. Atau kayak sinis gitu ngeliatnya kan. Gue nunduk tuh. Dan nggak lama si 3 anjing ini ngegonggong parah. Gue kira bakalan ngejar atau ke kita ya. Gue bertiga tuh di sofa tuh udah begini aja. Nggak berani kemana-mana, kayak diem aja. Itu jalan, kedengeran langkah kakinya dari atas jalan ke bawah. Dan nggak nyamperin gue. Tapi dia jalan ke bawah. Oke. Jalan ke bawah itu. Ke gudang itu? Ke gudang itu. Dan gak lama disusul dari atas. Ada 1 orang ngesot. Ngesotnya bukan karena yang gimana-gimana, tapi ngesot dalam kondisi si badannya ini kayak bekas luka banyak, darah bercucuran aja. Itu banyak dia. Ambil ngesot aja. Dan minta tolong. Tolong. Nggak nengok sih sebenarnya, nggak yang nengok ke kita bertiga. Tapi itu tuh nengoknya tuh kayak nengok selewat doang. Tapi pas momennya kena. Pas momennya kita nengok juga. Dari situ, aduh itu apaan lagi Cok. Ya udahlah biarin aja, kita diem aja di sini. Yang gue jadi seneng, maksudnya nggak terlalu takut tuh. Ini setan nggak ngeganggu, maksudnya nggak yang kayak nakut-nakutin kita atau kayak gimana. Kayak cuek aja sama kita bertiga. Itu tuh ngesot. Sampai akhirnya dia di tangga, dia jatuh Jo, ngegelinding, deg. Dia jalan terus ngesot itu ke pintu keluar. Gue bertiga tuh kayak merhatiin selewat dong begini. Merhatiin begini aja. Cuman nggak berani yang mandang terlalu parah. Dia tuh bener-bener sampai pintu, dia mau ngebuka pintu, ngebrak-gebrak. Brek. Dan gak lama di bawah ada suara teriak lagi, minta tolong lagi. Dan si orang ini, gue tuh pokoknya bertiga tuh udah kayak orang uji nyali dah. Maksudnya nggak berani ke sono, nggak berani ke sini, diem aja begini. Nah si yang bawa anjing ini naik lagi ke atas. Tapi kondisi merhatiin doang. Merhatiin bukan nggak fokus sama kita, tapi merhatiin si orang yang ini, yang ngesot ini. Dan gak lama dari bawah itu ada yang ngesot lagi. 1 orang lagi cewek juga. Itu kondisinya nangis. Cuman yang paling parah,
si orang yang sosok yang di bawah ini satu tangannya hilang, satu kakinya hilang. Dan pas gue lihat, gue cek si anjingnya lagi makan. Makan apa? Makan sih kayak bagian ininya. Dan gue berpikir itu sebenarnya anjing normal, tapi nggak tahu ya. Itu tuh emang anjing normal, gue kasih makan biasa. Dan memang pas kalau keluar pun nggak terlalu parah gitu. Normal aja anjingnya. Itu lagi makanin. Itu lagi makanin dan itu yang dua tuh sama kayak ngesot aja. Dan sama minta tolong pengen keluar. Gue bertiga udah begini aja. Pengen pulang. Gue pengen pulang. Gue pengen ngopi. Ya masalahnya Jo, gue di dalam itu nggak bisa ngapa-ngapain. Mau ke sono salah, mau ke sini salah. Ya intinya mata gue nggak mau ngeliat yang kayak begitu. Cuman kan kalau udah di sebelah kayak penasaran aja begini kan. Dari situ udah gue tuh nggak fokus sama yang di sini, nggak fokus sama yang di atas. Ada satu kaca, gue mau pecahin tadi. Kenapa emang? Ya gue mau cabut lah. Bodoh amat gitu kan, ngeganti dah. Intinya kabur lah gitu kan. Dan ternyata si kaca ini nggak bisa dipecah Jo. Kenapa? Karena dia kaca ini kaca tebal ternyata, kaca tebal semua gitu kan. Jadi bisa pecah mungkin kalau pakai ada besi, tapi gue ngelempar pakai kayu gitu itu nggak pecah. Cuman ngebalik lagi gitu kan. Dari situ si sosok ini kayak nengok, kayak mulai merhatiin. Yang bawa anjing? Iya, si yang bawa anjing ini kayak nengok ke salah satu teman gue. Teman gue langsung berangkat di belakang. Itu orangnya udah ngeliatin. Dan ini gue bener-bener yang satu buka pintu ngegebregin gitu, yang satu lagi merhatiin aja. Dan itu katanya ngeliatin. Gue berdua nggak berani ngeliat. Kalau bener ngeliatin kan nggak lucu gue ngeliat dia sama-sama ngeliat gitu kan. Udah yuk kita pulang. Ya pulang gimana dari situ ya. Dan itu sepanjang sampai subuh Jo, dua sosok ini tuh masih ada. Sampai akhirnya karena udah takut dan ya udah dikalahin sama ngantuk, gue tidur dan bangun lagi sama lagi. Sosok itu nggak ada, anjing pun masih normal dan lain-lain masih normal. Anjing itu balik di tempatnya masing-masing? Balik ke tempatnya masing-masing. Gue dibangunin sama si mbaknya lagi, lu kenapa tidur di dalam? Nggak apa-apa mbak, dalam nyaman. Gue gituin aja, gue kesel kan. Udah yuk pulang. Sampai 1 minggu gue ngelewatin itu. Sisa harinya gue nggak yang namanya masuk ke dalam. Gue cuman ya jaga tuh di pos. Padahal sebenarnya itu tuh banyak Jo, kayak ternyata beberapa malam dari ininya tuh ada yang lari juga. Ada yang lari, terus siluet orang itu tetap masih ada. Dan suara rintihan minta tolong itu masih ada. Selama 1 minggu gue kelarin, gue udah dibayar, udah gue cabut. Dan ternyata di akhir si orang yang izin anak sama bapak ini kagak balik lagi. Dia memang udah ngundurin diri. Nah udah kayak gitu datang satu orang yang jaga lagi. Pokoknya ada lah yang jaga gitu. Gue nggak tahu dia berapa orang. Pokoknya yang satu jaga. Gue disuruh sama kayak orang sebelumnya. Jadi gue bertiga sama teman gue tuh ngasih tahu tempat lokasinya. Kayak gitu. Ternyata orang yang di awal itu emang bukan alasan ini, emang udah cabut aja. Dan emang kebutuhan gua di situ seminggu nunggu si orang ini datang. Sebenarnya di hari sebelumnya itu udah datang, cuman dikasih waktu buat istirahat lah karena dari Jakarta gitu Jo, orang perantau lah. Nah udah kayak gitu. Itu orang sendirian yang ganti? Katanya sih ada beberapa karena memang mintanya tuh minimal 2 orang. Kalau 2 orang kan mikirnya biar ada temen. Bayarannya tuh lumayan Jo. Pada saat itu 1 orang gua dibayar 75.000 atau 50.000 gitu lah. Per malam. Lumayan itu mah? Ya lumayan lah, tahun segitu mah. Iya. Udah dapat rokok berapa bungkus. Nah karena gua udah ngerokok kan, jadi kayak udahlah enak aja gitu kan, dapat duit. Gara-gara nggak naik kata gue, ya ini bayarannya lebih gede gitu kan, cuman ya aneh aja. Cuman yang paling nggak terlalu parahnya tuh si sosok ini tuh emang nggak ganggu, maksudnya nggak ganggu dalam arti neror gue dan lain-lain, cuma nampakin. Kalau menurut beberapa orang ternyata ya sesuai dengan apa yang dia pernah lakuin. Jadi kayak flashback lagi, kejadiannya bakal diulang-ulang lagi gitu. Jadi si orang yang bawa anjing itu yang nyiksa kali ya? Dan anjing ini katanya
2 anjing itu tuh memang pas dari orang ini ada. Kan nggak mungkin dong berpuluh-puluh tahun itu anjing. Iya. Kalau yang satu emang baru katanya, orangnya tahu lah, warga situ tahu kalau ada 3 anjing. Sampai akhirnya pokoknya anjing 2 ini tuh ternyata yang 2 itu yang di bawah. Yang gudang itu kan. Yang satu tuh di atas itu yang baru. Yang baru. Tapi itu anjing beneran? Anjing beneran, Jo. Digigit pasti rabies lu. Anjing beneran, enggak ini. Semua orang bisa ngelihat, warga pun bisa ngelihat. Itu kayak anjing apa sih, anjing-anjing yang di Aspan itu? Enggak, kalau itu kan anjing kampung. Ini anjingnya agak lumayan ada, ya kayak jenis kucing, ada harganya lah. Kayak anjing hitam gitu ya? Ya kayak gitu. Tapi yang gua tahu anjing itu galak. Walaupun udah jinak tetap ngegonggong mah pasti. Dan ini jarang. Ada momen-momen tertentu doang dia ngegonggongnya. Dan yang paling serem sebenarnya daripada itu emang anjing yang gue paling takutin. Lah iya, orang dia tiba-tiba keluar gimana caranya? Tiba-tiba keluar. Maksudnya kan itu orang kesurupan udah tahu gue, Ju. Anjing kesurupan kan nggak lucu. Tiba-tiba lu digigit kan nggak lucu. Maksudnya kalau orang kesurupan gue udah ngeliat, di pikiran gue tuh udah jelek. Maksudnya ya kali anjing kesurupan, orang kesurupan aja udah ngerepotin kan, apalagi anjing kesurupan. Lu kayak gimana? Mana anjingnya gede banget. Gue bilang aduh udah aneh-aneh aja. Udah kagak. Gue udah pikirin udah aneh. Tapi emang yang paling aneh tuh anjingnya nurut. Tiba-tiba nurut aja gitu. Nggak yang galak-galak banget, enggak. Itu lu kasih makan apa? Kasih makan daging. Patung itu? Nah, patung itu tuh sampai sekarang nggak ada yang tahu. Maksudnya patung itu tuh tiba bergerak dan pindah itu nggak ada yang tahu. Karena selain dari si orang yang nyiksa ini, katanya selain itu tuh emang masih ada yang aneh-aneh lagi di situ. Cuman ada beberapa momen doang. Maksudnya kayak di waktu-waktu tertentu doang, Jo. Jadi nggak yang tiap hari kayak contohnya misalkan per 3 bulan atau per berapa bulan satu rumah ini tuh bisa rame kayak kagak jelas. Kayak banyak orang di dalamnya. Padahal kosong. Berarti itu villa emang dulu disewain kalau dia mau nyewa gitu. Dulu tuh rumah. Sekarang aja disewain. Maksudnya pas gua ke situ tuh memang disewain. Oke. Untuk siapapun lah yang mau gitu kan. Cuman pas kondisi pada saat itu memang nggak ada yang nyewa. Jadi kalau nggak ada yang nyewa ya kita wajib jaga. Sekalipun ada yang nyewa ya tetap kita jaga buat kebersihan di situ gitu kan. Gitu. Sampai sekarang masih ada villanya. Sampai sekarang udah bagus kan lo bilang? Sampai sekarang udah bagus dan memang tergerus sama cerita kayak gitu udah mendem kan. Tapi untuk beberapa katanya memang masih ada yang ngalamin. Ya itu yang habis lu jaga itu. Ya iya. Enggak, beberapa sampai sekarang pun yang jaga tuh masih sering. Untuk jaga malam tuh udah nggak ada, Jo. Maksudnya udah nggak terlalu sering. Dan sekalipun ada jaga malam, mereka nggak berani masuk ke dalam. Cuman di luar doang muter udah. Walaupun dikasih akses buat masuk ke dalam ya. Tapi kok tuh anjing bisa ngegigit sih? Maksudnya ngegigit? Nah yang pertama gue lihat tuh anjing tuh ngegigit. Iya kan? Ngegigit orang di atas itu gitu. Bukan orang kan yang ya nggak mungkin dong kalau orang ada dong darahnya di bawah dan sampai ini tuh bersih. Dan yang paling aneh si orang pembantu ya seserem-seremnya pasti ada lah kayak suara apa ini orang kagak pernah mau ngaku, nggak ada ya. Mungkin emang beneran dia nggak denger kali. Karena gue nanya diteges-tegesin pun bener lu mbak nggak ngedengar apa-apa. Bener mas, saya nggak ngedengar apa-apa, normal. Makanya saya betah. Lama dia paling lama di situ. Ya iya sih, gue bilang juga. Cuman kalau gue yang jaga nggak ada apa-apa pun ya betah karena bayarannya mahal. Dan karena memang itu ya udahlah gue cabut. Walaupun sebenarnya ya kayak lu kalau mau kesini nanti kesini lagi. Gue bilang kagak. Udah dikasih tahu tuh, ini orang pasti bakalan nggak betah. Nggak mau gue juga nggak betah. Sekolah gue bilang gue mah. Gue cuma nyari sampingan doang. Udah ada gue mendingan di tengah laut ketahuan dah kemarin daripada di situ. Lah berarti tuh anjing gaib dong anjir. Kalau gaib kagak kelihatan dong. Maksudnya dia bisa gigit setan anjir? Ya kalau secara itu kan ya memang nggak tahu ya. Pokoknya ceritanya tuh yang dulu tuh jadi disiksa dan memang anjingnya ini galak. Jadi kayak sering gigitin dan lain-lain. Tapi untuk si majikan ini selalu nurut. Iya. Gitu. Jadi pokoknya intinya setiap apa yang lu lihat di situ kayak flashback kejadian apa yang pas hari-hari itu kejadian gitu. Anjing itu dipakai buat nyiksa juga kayaknya tuh.
Tapi sama kita tuh nggak ngapa-ngapain. Iya, kayak dia kayak nampakin doang kan, kayak ngasih tahu nih. Iya, dulu dia kayak jaga-jaga begini, aja gitu. gitu. Ada villa lagi nih, Sul. Di Puncak. villa mana? Mau jaga nggak? Ya, villa di situ mah bukan jaga buat inian. Ya, itu mah plus-plus sekali. Oke deh, Sul. Thank you banget Iya. udah mampir lagi channel gua. Gokil nih, Samsul banyak cerita-cerita keren ya, anjir. Oh iya, patung itu patung apaan sih? Gue lupa nanya. Patung itu tuh gambar apa ya? Gambar kayak sebenarnya kayak patung-patung normal kayak ada di rumah sih, kayak bentuk hewan kayak gitu, kepala-kepala hewan. Ya sebenarnya nggak serem Jo, nggak serem, patung normal lah, patung normal, cuman tiba-tiba kayak gerak sendiri. Katanya sih sebenarnya itu ada ini, cuman nggak ada yang nyeritain ke gua. Cuman gue bilang lagi, itu ada satu momen di mana entah per berapa bulan, pokoknya ada waktu-waktu tertentu, itu tuh pokoknya satu rumah itu tuh rame aja. Kayak ada inilah ya, hajatan. Ya pokoknya kayak udah after Pada party ngumpul aja gitu di lah. situ, Oh, kayak iya. pesta lah mereka. Gua gak tahu dan gua nggak pernah tahu itu. Tapi sekarang lu masih suka lewat situ apa main? Udah nggak ada karena kan satu saudara gue yang sering laut ini udah nggak ada kan, udah almarhum gitu. Jadi udah nggak ke situ lagi. Oke lah, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini dan jangan lupa juga mainin ke channel Samsul. Channel lu apaan sih? Samsul Mr. Horror. Samsul Mr. Horror. Gua taruh di deskripsi, mampir tuh. Oke, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Gua Joe sama Samsul pamit. Cuy.